Halo, Hai, kali ini kita akan ngomongin tentang bedak bayi. bedak bayi. Kenapa bedak bayi? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh lihat ada teman di Facebookku itu dia punya bayi dan dia tuh dibedakin sampai mukanya gitu. Jadi mukanya pakai bedak. Iya, aku lihat juga. Ya, dan aku tuh tanya tuh gitu, Mbak, ini anaknya kenapa dibedakin sampai muka dibedakin tuh biar apa, Mbak, gitu kan gitu. Sejawabnya biar wangi gitu. Iya ya, aku juga sering lihat kayak orang di desa dan kota pun juga banyak kayak bedaknya di muka tuh kayak ditaruh sembarangan bush gitu. Kenapa sih? Kadang nggak rata gitu kan, kadang sininya tebel Iya, banget kadang gitu. ada di sini kayak emang sengaja nggak diratain gitu. Iya. Kenapa sih tuh? Faktanya- Buat wangi aja apa gimana? Faktanya 92% ibu di Indonesia itu setelah memandikan bayinya itu memakaikan bedak. Biar apa sih, katanya biar wangi ya atau biar kering? Nah, soalnya aku nggak tahu mereka itu pakai bedak itu buat apa. Di luar negeri itu nggak ada Nggak ada. bayi yang pakai bedak. Oh gitu. Iya. Jadi Jadi Indonesia doang. mamamu juga bilang, katanya kan kamu kan lahirnya tuh di Australia. Ya. Katanya pas dibedakin tuh bulenya tuh bingung, tetangga itu bingung, ini ngapain dikasih bedak ibaratnya Oh, gitu. gitu. Soalnya bayi di sana nggak pernah pakai bedak. Oh gitu. Iya. Nah, Aku sih pernah pakai bedak, tapi itu buat kayak gatel-gatel gitu. Bedak buat gatel. Itu kalau buat bayi nggak ngerti sih sebenarnya. nah aku terus nyari tahu bedak bayi itu buat apa. Buat biasanya orang-orang itu buat apa? Ya, aku nyari tahu di internet. Jadi ternyata kegunaan bedak bayi itu sebetulnya adalah untuk mencegah biang keringat. Oh iya, iya biasanya kurang keringat terus merah-merah kan? Iya, jadi kayak nggak gatel. biar kalau misalnya dia keringetan, ya keringetnya itu maksudnya nggak kulitnya jadi nggak basah gitu ibaratnya kayak Oh gitu. biar kering kan ya? Ya biar kulitnya biar tetap kering, biar kulitnya tetap halus ibaratnya kayak gitu. Bedak itu nyerap air kan? Nggak basah, nggak lembab gitu. Tapi ternyata Kenapa? bedak bayi itu tidak direkomendasikan oleh para dokter anak. Oh gitu? Ya, Kenapa? karena bedak bayi berbahaya. Berbahaya maksudnya gimana? Bedak bayi itu kalau misalnya kehirup sama si bayinya itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Oh, maksudnya takut kehirup gitu? Ya, kalau kehirup bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Dan katanya itu juga bisa menyebabkan kanker. Sampai kanker banget. Ya, jadi bisa sampai kanker. Karena itu kan ya serbuk-serbuk kecil-kecil kayak gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya ditaruh di muka, Oh pasti kehirup dong? iya bisa pasti kehirup dong kan, deket sama hidung gitu kan. Waduh, bahaya juga berarti ya? Ya, tapi masalahnya banyak orang Indonesia yang nggak tahu ini dan 90% nggak tahu deh. 92% ibu itu pakai itu gitu. Oh gitu? Iya, Oh, 92% ibu pakai itu kalau misalnya setelah memandikan bayinya. Padahal sebetulnya itu sebetulnya berbahaya. aku juga tadinya mau pakai kan buat apa? Tapi kayak aku kayak baca-baca tuh orang luar negeri nggak pakai kayak gitu. Jadi oh yaudah deh mending pakai krim atau lotion daripada bedak. Betul, itu adalah alternatifnya. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen biar bayinya itu kayak nggak biang keringat atau biar apa, kan biasanya bedak itu juga dipakai kalau misalnya selain untuk mencegah biang keringat, itu juga biar kalau misalnya dia pakai popok nih, Oh iya. itu nggak lecet. Karena kalau pakai bedak bayi itu kan jadi licin. Oh, Jadi kalau misalnya iya, nggak lecet. kalau nggak ada bedaknya, terus basah, Ya. terus di lipatan selangkangannya itu kan kalau misalnya kegesek-gesek kulit sama kulit Iya. kan bisa menyebabkan lecet dan bisa menyebabkan namanya ruang popok, Iya. ruam popok. Ya itu sakit tuh. Ya jadi kayak Gatel lecet, juga. ya lecet gara-gara sering kegesek gitu kan ya, sama basah kondisinya. Kalau aku sih itu waktu ke toko bayi itu ada di apa tuh rak-raknya tuh aku lihat sih ada diaper cream gitu. Jadi aku pakainya itu bukan pakai bedak. Nah, solusinya alternatif dari bedak itu adalah menggunakan krim atau iya, lotion. Jadi biar kulitnya tuh senantiasa halus, terus kering, licin gitu. Ibaratnya intinya biar nggak terjadi kayak gitu kalau misalnya. Iya, nggak kena pampers gitu lah. Tuh. Nah, kalau misalnya nih bedak itu digunakan untuk menghindari biang keringat, ya solusinya lebih baik menghindari biang keringat itu terjadi daripada dikasih bedak. Caranya gimana biar nggak? Contohnya misalnya pakai baju yang tipis. Oh iya, Ya. kalau di Indonesia kan. Di Indonesia kan panas, Panas. sama keringetan. Iya. Jadi solusinya itu bayinya dikasih baju yang tipis, dikasih baju singlet. Ya. Dan kalau misalnya tetap harus pakai bedak, dipakainya itu bukan di semua badan.
Gimana? apalagi di muka. Iya itu kenapa dibuka ya? Baru sadar kenapa dibuka Tuh, gitu. harusnya Kalau dipakai. kita nggak keringetan. Iya, harusnya dipakai di daerah-daerah yang gampang keringetan. Misalnya lipatan siku, leher, lipatan kaki, sini lipatan lutut, Iya. terus di selangkangan. Tapi itu juga tetap nggak boleh kalau misalnya kena kemaluannya. Oh bahaya juga ya Iya. kalau kena kemaluannya ya. Ya. Jadi meskipun nggak di muka tetap jangan sampai kena kemaluan gitu ya. Betul. Jadi lebih baik sebetulnya pakai krim. Ya. Kedua, kalau misalnya tetap misalnya krim kan lebih mahal atau gimana gitu, misalnya Iya, tapenya lebih kayak gitu mahal kan. sih memang, ya. Terus harus pakai bedak. Kalau misalnya harus pakai bedak, ya pakainya di daerah-daerah yang sering keringetan aja dan nggak boleh di muka karena itu Sama bisa menyebabkan kemaluan karena itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Kasian kan kayak dia ngirup debu itu, baru kayak debu kan Iya gitu kan, sebenarnya sih partikel-partikel kayak kecil. ya kayak tepung gitu kan. Kayak apa sih Gitu. partikel kecil gitu. Cuman banyak yang nggak tahu. Iya. Iya, kan Ini biasanya kebanyakan sih nggak tahu. kalau misalnya kita keluar komplek gitu kan, keluar komplek lihat ibu-ibu Anak lewat. bawa anaknya pakai tebel Udah. banget kayak Nah, gitu. itu dibuka gitu. Powder. Dan aku sih kemarin baca itu nggak ada ini ya, nggak ada apa benefit medis tertentu biar kulitnya bagus atau apa gitu. Iya sih katanya sih orang-orang bayar biar wangi sama seger aja gitu. Jadi kayak parfum sih istilahnya. Ya kalau misalnya biar wangi, ya mendingan pas lagi mandiin itu dikasih sabun yang wangi, Iya. bukan terus dikasih bedak. Nah, Gitu. Ya, itulah informasi yang mau kita bagikan. Kalau bisa, kalau misalnya tetap harus pakai bedak, jangan pakai di muka. Pakai aja di bagian yang sering keringetan. Yaitu di bagian daerah-daerah lipatan siku, ketiak, lipatan leher, lipatan kaki dan sebagainya. atau pakai krim Atau pakai krim. lotion. Deh, itu informasi dari kami. Dadah.